فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, saudara-saudari yang kami muliakan, Bapak Ibu yang kami hormati. Kita akan melanjutkan kajian rutinitas kita bainal maghribi wal isya dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Materi kajian kita tentang pengesaan Allah yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada bab yang ke-9 dari kitab ini dengan bunyi bab ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah, tentang menyembelih kepada selain Allah. Akan kita dapati nanti dari materi bahwa ini butuh perincian. Makanya dari judul bab beliau tidak memvonis apakah hukumnya syirik. Karena ada menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak sampai tingkatan kesyirikan, bahkan disyariatkan seperti menyembelih untuk menyambut kedatangan tamu yang terhormat. Telah kita sebutkan tentang keterkaitan antara judul bab ini dengan judul bab yang sebelumnya, serta keterkaitan antara judul bab ini dengan kitab Tauhid secara global. Nah, keterkaitan antara judul bab ini dengan judul bab sebelumnya pada bab yang ke-8 dari sisi bahwa ketika mengharap berkah dari sesuatu butuh perincian di dalamnya, bahwasanya ada yang dibolehkan serta ada yang tidak dibolehkan. Begitu juga dalam bab ini menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Akan datang nanti pada perincian dari masail. Tadi kita baca landasan hadis. Nah, landasan hukum dalam bab ini berupa beberapa ayat serta hadis. Ayat telah kita ambil, kita akan ambil pada malam pertemuan ini landasan hukum berupa hadis. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaihi dari bab yang ke-9. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridhoinya, dia berkata, baca hadisnya. Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Kita bacakan dulu kata Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepadaku tentang 4 kalimat. 4 hal, 4 pembahasan dalam satu hadis ini. Data satu persatu penyebutannya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Bentuknya doa kejelekan. Semoga laknat Allah tertuju kepada orang yang menyembelih kepada selain Allah. Lanjut hadisnya. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Dan semoga laknat Allah tertuju kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya. Akan kita bawakan nanti keterangan lain. Nah, apakah sesuatu yang logis masuk di akal tentang seseorang laknat mencela kedua orang tuanya sendiri, akan datang nanti penjelasannya. Kalimat yang ketiga, hal yang ketiga yang juga dalam kandungan isi hadis ini, la'anallahu man awa muhditsan, semoga laknat Allah tertuju kepada orang yang melindungi muhdits. Pertama, ada 2 makna dalam lafaz muhdits. Yang pertama adalah orang yang melakukan kebid'ahan. Jadi membela atau melindungi pelaku kebid'ahan terlaknat dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian makna muhdits yang lainnya adalah secara umum adalah dosa. Hadas. Artinya dosa. Orang yang melindungi, orang yang membela pelaku dosa pun dapat ancaman terlaknat dari Allah. Kemudian terakhir, kalimat yang keempat, perihal yang keempat dari kandungan isi hadis ini, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Semoga laknat Allah tertuju kepada orang yang merubah batasan-batasan tanah. Dia merubah, entah ditambahkan 1 meter, 2 meter, sehasta, 2 hasta, 1 hektar, 2 hektar, yang bukan milik dia, dia rampas milik orang lain dengan memindahkan batasan dan patok. Nah, juga terancam dengan laknat dari hadis ini. Tutup, rawahu Muslim. Hadis ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Kita akan sebutkan dulu secara umum tentang isi hadis ini, berisikan tentang beberapa hal yang dilaknat oleh. Nah, 2 kejelekan berupa laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita melihat tentang kandungan 2 kejelekan berupa laknat tersebut secara berurutan, yang paling pertama didahulukan adalah 2 kejelekan berupa laknat dari Allah bagi orang menyembelih kepada selain Allah. Hadis ini begitu mengena, makanya boleh bawakan dalam judul bab ini tentang orang yang menyembelih kepada selain Allah. Pada judul bab boleh bawakan secara terbuka, tanpa boleh memvonis boleh atau tidak, haram atau tidak. Bab tentang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini boleh memvonis bahwasanya perbuatan tersebut tercela. Maka mendapatkan doa laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena merampas hak Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menyembelih yang mana merupakan ibadah ketika diserahkan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Makanya beliau jadikan pada urutan pertama di antara 4 laknat yang datang dalam hadis ini. Urutan pertama, hak Allah dilanggar, ibadah. Kemudian urutan yang kedua adalah kita sebagai umat manusia berada di permukaan bumi tentunya dengan perantara orang tua setelah Allah menciptakan kita. Makanya datangkan setelah hak Allah, hak orang tua. Nah, celaan tertuju kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana hal tersebut terjadi? Datang bunyi hadis yang serupa dari Nabi SAW ketika beliau menyebutkan hal ini. La'anallahu man la'ana walidai. Semoga laknat Allah tertuju kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya. Sebagian sahabat bertanya dalam bentuk pengingkaran, "Ya Rasulullah, ala ana rajul walidai, apakah ada orang yang tega melaknat kedua orang tuanya sendiri?" Apakah ada orang yang tega melaknat kedua orang tuanya sendiri? Tapi Islam perinci bahwasanya, "Nam yasubbur rajulu walidar rajuli fa yasubbu abah wa yasubbu ummar rajuli fa yasubbu ummah." Diperinci oleh Nabi SAW. Terkadang hal ini terjadi dengan metode bahwasanya seseorang melaknat orang tua orang lain. Akhirnya orang tersebut yang statusnya anak adalah membalas melaknat orang tuanya. Saling melaknat orang tua. Nah, seseorang melaknat bapak orang lain. Akhirnya orang itu pun membalas melaknat bapaknya. Atau dia melaknat ibu orang lain. Anak itu pun tersebut membalas dengan melaknat ibu orang yang melaknat pertama kali. Saling laknat, melaknat, saling cela mencela. Mungkin hal yang aneh terdengar ketika seseorang melaknat orang tuanya sendiri. Bisa jadi tidak kita dapati. Namun dengan metode seperti yang disebut oleh Nabi SAW, saling melaknat. Jadi secara langsung ketika kita melaknat orang tua orang lain, nah, memungkinkan bisa jadi kita melaknat orang tua kita sendiri. Kemudian pada hal yang ketiga adalah sebenarnya didahulukan, hanya saja ini mimbab tertib berkaitan dengan muhdas. Penyebutan tentang muhdas artinya adalah bid'ah, seseorang yang melindungi pelaku kebid'ahan. Ini berlaku kepada hak Nabi SAW, pemilik sunnah. Jadi urutan yang pertama, hak Allah dilanggar, hak orang tua berbakti,
Hak yang ketiga milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak yang keempat, melaknat orang yang merubah patok atau batasan tanah, hak sesama Bani Adam. Hak sesama Bani Adam. Kita kembali ke hadis secara umum berkaitan dengan judul bab di atas. Jelas dan gamblang sekali bahwa beliau bawakan hadis ini dengan tujuan untuk menerangkan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang terlarang. Yang terlarang. Dari sini kita akan sebutkan bahwasanya barakallahu fikum menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala terdapat beberapa jenis. Butuh perincian di dalamnya, jangan sampai kita ketika membaca judul bab secara global salah paham. Menyembelih terdapat 3 hukum di dalamnya. Yang pertama adalah menyembelih dengan kategori ibadah. Ada menyembelih kategorinya ibadah. Dengan menyembelih seperti ini kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan dulu secara keseluruhan jenisnya, kemudian nanti kita akhirkan perinciannya. Yang kedua, sembelihan yang terlarang. Sembelihan yang terlarang. Terbagi menjadi ada yang haram, ada yang syirik. Kemudian yang ketiga, menyembelih yang mubah. Hukumnya boleh. Tidak ada perintah untuk menyembelih, tidak ada larangan untuk tidak menyembelih. Akan kita sebutkan secara terperinci 6 dari masing-masing pembagian penyembelihan tersebut. Pertama, sembelihan yang kategorinya ibadah. Sembelihan terdapat perintah di dalamnya, baik itu perintah secara lazim dan hukumnya wajib, atau perintah secara anjuran, hukumnya adalah sunnah atau mustahab. Pertama, penyembelihan dengan hukum wajib. Pendapat yang rajih di antara adalah penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Menyembelih dengan hukum ibadah adalah berkurban. Dan Imam Bukhari dengan tabwik bab beliau dalam Sahih Bukhari merujukan pendapat bahwasanya hukum berkurban adalah wajib per satu anggota keluarga, per satu kepala keluarga, satu keluarga dengan status bapak ibu anak wajib untuk menyembelih satu hewan kurban apabila mampu. Dengan catatan ini, kalau mampu, kalau tidak mampu gugur kewajibannya. Namun kalau mampu masuk dalam kategori wajib. Kemudian sembelihan yang ibadah yang lainnya adalah menyembelih akikah, kelahiran anak. 2 ekor kambing untuk laki-laki, 1 ekor kambing untuk perempuan. Menyembelih ibadah yang lainnya adalah, ini kategorinya ibadah, menyembelih untuk menyambut tamu yang terhormat, seseorang dari kalangan figur tokoh di kalangan atau di mata masyarakat, para pemimpin umat atau para pemimpin rakyat datang mengunjungi kampung, kemudian kita sembelihkan untuk dia. Ini yang kita katakan butuh perinci, bahwasanya ketika datang tamu kita sembelih untuk dia, bukan berarti terlarang. Bukan berarti terlarang. Dari sini makanya beliau jadikan judul bab, perhatikan dengan teliti, beliau jadikan judul bab tanpa memvonis di dalamnya ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Menyembelih kepada selain Allah. Apa hukumnya? Makanya beliau tidak vonis, berbeda dengan bab yang ke-6. Kita perhatikan sendiri bahwasanya dalamnya langsung minasyirki, termasuk kesyirikan. Libsul halqati wal khayt wa nahwihima li rafil bala wa dafihi. Ini beliau tidak memvonis, bahkan beliau
membuat bab secara terbuka tanpa memvonis, menunjukkan bahwasanya ada penyembelihan kepada selain Allah yang terlarang, ada juga yang tidak. Termasuk ini menyembelih untuk tamu, bahkan kategorinya adalah ibadah. Ketika meniatkan untuk mengamalkan semisal hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya muliakan tamunya. Pembelian tamu tergantung dari besar dan kecil kemuliaan tamu tersebut. Dari kalangan sosok yang dipandang di mata umat atau rakyat, memberat-beratkan diri untuk menyambut mereka sebagai seorang tamu adalah boleh. Apalagi kita mampu. Ini yang jenis ibadah. Kemudian jenis yang terlarang, barakallahu fikum, kita katakan di depan bahwasanya terbagi menjadi dua, ada yang haram, ada yang syirik. Syirik adalah apabila ibadah tersebut, apabila hal tersebut adalah diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada selain Allah. Akan datang nanti pada judul bab yang setelahnya. Diperinci bahwasanya dia bernadar, apabila aku disembuhkan dari penyakitku ini, aku akan menyembelih di samping kuburan wali fulan. Berarti bukan kepada Allah dia menyembelih, tapi kepada wali fulan. Nadar adalah ibadah. Ketika diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti masuk dalam kategori kesyirikan. Atau dengan kategori haram, yang tadi syirik, sekarang haram. Dia menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala, dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menganggap bahwasanya menyembelih di kuburan wali fulan tempatnya afdol. Meskipun untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi mengkhususkan tempat menyembelih di sisi kuburan wali fulan, meskipun tidak sampai pada tingkatan kesyirikan, tapi pada tingkatan keharaman. Bisa dibedakan. Kemudian penyembelihan yang terakhir ada penyembelihan yang mubah. Boleh-boleh saja. Tidak ada perintah untuk menyembelih, tidak ada larangan untuk tidak menyembelih. Seperti mungkin dalam kurun waktu 1 bulan, sebagian kita tidak makan daging ayam. Dia senang untuk membeli ayam yang hidup kemudian disembelih untuk dia dan anggota keluarganya. Makan, bukan dengan niatan ibadah. Bukan juga terlarang, ini masuk dalam kategori mubah. Disinilah perinciannya. Pada malam sebelumnya kita tanyakan kepada sebagian ikhwah, apa hukum menyembelih kepada selain Allah? Mutlak mereka katakan syirik, haram. Kalau kita katakan datang tamu kita menyembelih, kan boleh. Ini perinciannya. Kita kembali ke hadis bahwasanya Nabi SAW mendoakan kejelekan berupa laknat Allah kepada orang yang menyembelih kepada selain Allah. Pada poin yang kedua tadi. Pada penyembelihan yang terlarang dengan kategori kesyirikan. Laknat itu tertuju kepada mereka. Laknat itu tertuju kepada mereka. Ini kata-kata antara hadis ini dengan judul bab di atas. Kita lihat susunan tertib dalil-dalil landasan hukum yang begitu indah. Pada 2 dalil pertama berupa ayat datang perintah menyembelih. Atau pertama penyebutan tentang pujian orang yang menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Yang kedua datang dengan bentuk perintah menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah. Pada hadis yang ketiga sebagai landasan hukum yang ketiga datang celaan bagi orang yang menyembelih kepada selain Allah, yang diinginkan adalah penyembelihan kepada selain Allah yang terlarang. Adapun secara global tentang isi kandungan hadis ini berupa 4 hal akan kita dapati nanti dari masail. Kita baca hadis yang berikutnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih, wa an Tariq bin Syihab, dari Tariq bin Syihab. Sebelum mereka menisbahkan dia adalah sahabat. Namun hadis ini Tariq bin Syihab tidak mendengarnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang nanti di akhir hadis bahwasanya hadis ini adalah mauquf. Dari perkataan Salman, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada 2 kecacatan nanti kita dapati dalam hadis ini dari sisi maknanya.
Kata Tariq bin Syihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab. Masuk seseorang ke dalam surga dengan sebab lalat, masuk seseorang ke dalam neraka dengan sebab lalat. Dia baik begitu sepelenya seorang bisa masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka hanya karena apa? Lalat. Dari judul bab tergambarkan kepada kita bahwasanya diinginkan adalah penyembelihan lalat. Tertuju kepada siapa? Kita baca. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qalu. Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin hal tersebut terjadi wahai Rasulullah? Bagaimana mungkin orang masuk ke dalam surga hanya karena permasalahan sepele? Lalat. Masuk ke dalam neraka hanya karena permasalahan sepele. Ini lalat, seekor lalat. Qala, beliau katakan, menerangkan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Dua orang melintas di kampung sekelompok kaum, mereka memiliki berhala, patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat syarat bahwasanya tak seorang pun bisa melintas di kampung tersebut kecuali setelah mempersembahkan apapun disembelih kepada patung tersebut. Dipersembahkan kepada berhala mereka. Faqalu li ahadihima, mereka yakni penduduk kampung tersebut mengatakan kepada salah seorang di antara dua orang yang telah diponis tadi di atas, qarrib, sembelihlah, persembahkanlah, yakni kepada berhala kami sebelum engkau mau melintas. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Orang yang pertama menjawab bahwasanya aku tidak memiliki sesuatu pun untuk aku persembahkan, untuk aku sembelih. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Mereka katakan, sembelihlah, persembahkanlah meskipun hanya sekedar seekor lalat. Nah, mereka nggak punya apa-apa, nggak punya onta untuk disembelih, nggak punya kambing untuk disembelih, nggak punya sapi untuk disembelih. Al-muhim apapun yang kalian bisa sembelih meskipun sekedar seekor lalat. Faqarraba dzubaban faqallu sabilahu. Akhirnya dia menyembelih seekor lalat dan dia mereka membiarkan dia lewat. Boleh untuk lewat karena dia telah mempersembahkan sembelihannya. Fadakhala an-nar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memvonis bahwasanya dia masuk ke neraka. Wa qalu lil akhir qarrib, mereka katakan kepada lelaki yang kedua yang ingin melintas juga, persembahkanlah, sembelihlah. Faqala, dia menjawab, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Dia memberikan jawaban bahwasanya aku tidak akan pernah menyembelih atau mempersembahkan sesuatu pun kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak mau menyembelih yang niatnya ibadah kepada selain Allah. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Akhirnya mereka memenggal lehernya, dengan sebab itu dia masuk ke dalam surga. Rawahu Ahmad. Redaksi hadisnya riwayat Imam Ahmad. Namun sebelum kita mengkaji lebih mendalam tentang kandungan isi hadis ini dari apa yang telah kita baca dan terjemahkan, hadis ini memiliki sanad yang lemah. Pertama, bahwasanya terputus antara Tariq bin Syihab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perawi hadis ini. Karena Tariq bin Syihab tidak mendengar. Bahkan dari riwayat yang lain memiliki penghubung, yakni Salman, Tariq bin Syihab an Salman. Yang kedua, bahwasanya hadis ini adalah sampai hanya kepada Salman Al-Farisi, seorang sahabat, dan bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini adalah mauquf. Nah, kisah ini mauquf sampai kepada Salman dan bukan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barakallahu fikum ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ashabul hadis, orang-orang berkecimpung dalam dunia hadis, tidak mengamalkan satu hadis kecuali sampai betul-betul keabsahan hadis tersebut kepada pemilik hadis, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sampai, mereka anggap itu bukanlah hadis. Termasuk hadis yang di depan kita ini. Meskipun berkaitan dengan judul bab, hanya saja kita tidak menjadikan ini sebagai landasan hukum.
Kita akan kaji nanti berkaitan dengan masail pada hadis ini. Kita ikuti keinginan beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai sang penulis. Apa gerangan keterkaitan antara hadis ini boleh bawakan dalam judul bab di atas? Dari sisi jelas sekali bahwasanya ketika sesembelihan diserahkan, sesembelihan yang ibadah diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, divonis bahwasanya sesembelihan tersebut tergolong terlarang dengan kategori kesyirikan. Bukan cuma sekedar haram, ini bahkan kesyirikan, karena terancam bahwasanya orang yang menyembelih tersebut masuk ke dalam neraka. Ke dalam neraka. Nah, kita baca masail ungkapan tentang pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari judul bab ini beserta landasan hukumnya, 2 ayat serta 2 hadis. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najri At-Tamimi rahmatullahi alaihi fihi masail. Lebih dari 10 masail boleh bawakan. Al-ula yang pertama tafsiru inna sholati wa nusuki. Pelajaran yang pertama adalah tafsir dari ayat. Nah, telah kita baca pada pertemuan sebelumnya surat Al-An'am 2 ayat sekaligus 162 dan 163. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya hal ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkannya, untuk mempublikasikannya, untuk memberitahukannya kepada halayak ramai bahwasanya salatku, sembelihanku, bahkan hidup serta matiku aku persembahkan hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan seterusnya sampai pada akhir ayat. Perhatikan tentang awal permulaan ayat ini dibuka dengan solat. Sesungguhnya solatku. Ketika kita mengetahui dengan pasti bahwasanya solat adalah ibadah yang hendaknya tidak diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, digandengkan dengan penyembelihan, hendaknya juga penyembelihan tidak diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Penggandengan antara solat dan penyembelihan menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah. Ketika kita meyakini bahwasanya penyembelihan adalah ibadah, hendaknya tidak diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diserahkan kepada selain Allah berarti tergolong kesyirikan. Dengan perincian tentang pembagian jenis sembelihan tadi di depan. Ada yang ibadah, ada dari ibadah ini ada yang kategorinya 6 wajib, ada yang sunnah, ada juga yang penyembelihan terlarang, ada yang haram, ada sampai tingkatan kesyirikan, serta ada juga yang mubah. Dari sisi sini, penebakan ayat pertama, bahwasanya sholat adalah ibadah, demikian juga adalah sembelihan ada ibadah, hendaknya tidak diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tafsir atau yang kedua tafsir fasholli li rabbika wanhar. Ayat yang kedua bersimpulkan pada poin pelajaran yang kedua, ayat dari surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, salatlah kepada Rabb engkau serta menyembelihlah, juga kepada Rabb engkau. Takdirul mahdhuf, ada yang dihilangkan, ada yang dikira-kira. Fasholli li rabbika wanhar li rabbika, salatlah kepada Rabb engkau, sembelihlah kepada Rabb engkau. Sama dengan di atas pada ayat yang datang dari surat Al-An'am, ketika Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara sembelihan dengan salat adalah ibadah, demikian juga sembelihan adalah ibadah. Apakah ada dalam Al-Qur'an ayat yang berbunyi tentang penyembelihan selain 2 ayat ini? Jawabannya ada. Di mana kisah tentang Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, menyembelih Ismail alaihissalam.
Kemudian di akhir kisah kata Allah Subhanahu wa taala, fadabain enam bidibhin adim. Kami gantikan. Tadinya Ibrahim ingin menyembelih anaknya karena dia tulus murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin melaksanakan wahyu dari mimpi tersebut. Akhirnya Allah gantikan dengan sembelihan yang agung berupa hewan ternak. Nah, kenapa sang penulis tidak bawakan kepada kita ayat tersebut? Dalam judul bab ini hanya membawakan dua ayat ini saja. Barakallahu fikum. Karena dalam ayat tersebut tidak menyinggung tentang sholat. Pada dua ayat inilah menyinggung tentang sholat. Kemudian apa keterkaitan? Kenapa digabungkan antara sholat dan sembelihan dalam satu ayat atau dua ayat ini? Nah, rahasianya adalah bahwasanya dua amalan ini adalah dua amalan yang menunjukkan tentang amalan tersebut. Pertama untuk diri pribadi, kemudian yang kedua adalah untuk orang lain dari sisi manfaatnya. Dari sisi manfaatnya. Ketika sholat, kita menegakkan sholat untuk diri pribadi kita. Pahala kembali kepada diri kita pribadi. Tidak ada keterkaitan dengan orang lain. Ketika menyembelih, kita menyembelih. Kita yang menyembelih, kemudian kita bagi-bagikan daging sembelihan tersebut kepada orang lain. Dari sisi manfaatnya, nah bisa sampai kepada orang lain. Menunjukkan bahwasanya dua amalan ini adalah dua amalan yang paling agung. Pertama, antara kita dengan Allah, kemudian antara kita dengan sesama Bani Adam. Makanya dua ayat ini saja yang boleh bawakan kepada kita. Karena berkaitan dengan dua amalan ibadah yang besar. Dua amalan ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh keterkaitan pertama antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat. Kemudian hubungan antara kita dengan sesama Bani Adam, yakni menyembelih. Kita ke masail lain. As-salisa yang ketiga. Pelajaran yang bisa kita petik pada urutan yang ketiga dari judul bab dengan isi dalil-dalilnya. Al-bada'atu bila'nati man dzabaha li ghairillah. Permulaan laknat tertuju kepada orang yang menyembelih kepada selain Allah. Ini diambil dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Karena kita jabarkan tadi di depan bahwasanya Nabi SAW melaknat 4 pihak dalam 6 hadis tersebut. Kemudian dalam pelajaran usul bahwasanya ketika sesuatu dikedepankan menunjukkan bahwasanya hal tersebut memiliki nilai lebih daripada hal-hal yang disebutkan secara berurutan setelahnya. Kalau kita telusuri ternyata di sini ada 4 pihak yang memiliki kepentingan. Paling pertama adalah pihak Allah Subhanahu wa taala. Yang hendaknya sembelihan hanya diserahkan kepada Dia. Ketika diserahkan kepada selain Dia, ini Allah Subhanahu wa taala, tergolong kesyirikan. Yang kedua adalah pihak orang tua sebagai sebab keberadaan kita di permukaan bumi. Di hak yang kedua hendaknya kita penuhi setelah hak Allah adalah hak orang tua. Maka terdapat dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu menganjurkan akan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Dan Allah menyebutkan tentang hak Allah adalah diibadahi, kemudian hak yang kedua yang harus kita penuhi adalah berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebab keberadaan kita di permukaan bumi. Datang juga dalam ayat yang serupa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Pihak yang ketiga setelah dua pihak yang pertama Allah dan orang tua adalah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu man awa muhditsan. Laknat Allah tertuju kepada orang-orang yang membela, yang melindungi para pelaku kebid'ahan. Bid'ah lawan dari sunnah. Nah, berarti menyinggung tentang sunnah, bahwasanya sunnah adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melanggar hak sunnah dalam hal membela kebid'ahan, berarti melanggar hak beliau. Ini hak yang ketiga disebutkan dalam hadis. Kemudian yang keempat adalah hak sesama makhluk. Bahwasanya tidak boleh merampas hak orang lain, termasuk apa yang disebutkan dalam hadis, merampas batasan-batasan atau patokan tanah. Nah, ada 4 pihak yang disebutkan dalam hadis ini, namun ketika Nabi SAW mendahulukan laknat
Kepada orang yang menyembelih kepada selain Allah berarti hak Allah lebih didahulukan. Dan tepat sekali, pas sekali landasan hukumnya dalam judul bab ini. Jadi bab yang sedang kita kaji adalah bab berkaitan dengan kepentingan dan urusan Allah Subhanahu wa taala. Namanya saja Kitabut Tauhid. Yang kita kaji adalah berkaitan dengan hak Allah yakni diibadahi. Beliau ingin tanggaskan kepada kita bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat tepat dalam judul materi yang sedang kita kaji. Apalagi datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apalagi kita baca juga redaksi hadisnya adalah riwayat Imam Muslim yang kaum muslimin menerima hadis yang datang dari jalannya dia. Barakallahu fikum. Ar-Rabi'ah. Masail yang keempat juga diambil dari hadisnya Ali bin Abi Thalib pada landasan hukum yang ketiga. La'ana man la'ana walidain wa minhu antal ana walidai ar-rajuli fayal'an walidaik. Pada masalah yang keempat laknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Tadi kita katakan ada dalam sebagian riwayat bahwasanya hal ini mungkin sebagian sahabat mengingkarinya. Apakah ada orang yang tega melaknat kedua orang tuanya? Ternyata kasusnya sebagaimana yang diperinci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minhu, kata beliau di sini, diantaranya adalah tal'an walidai ar-rajul. Engkau melaknat kedua orang tua seseorang, orang tua orang lain. Kemudian orang tersebut, sang anak melaknat balas kedua orang tua engkau. Jadi secara tidak langsung ketika kita melaknat kedua orang tua orang lain berarti sama halnya kita melaknat orang tua kita sendiri. Hal semacam ini ternyata waliyadzubillah mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Nah, makanya hal ini terlarang. Jangan pernah melaknat kedua orang tua orang lain. Karena bisa jadi mereka akan melaknat kedua orang tua kita secara tidak langsung kita sebab orang tua kita dilaknat. Hal yang sama juga merupakan landasan hukum yang gamblang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm." Janganlah engkau mencela sesembahan orang lain, jangan sampai mereka mencela sesembahan engkau, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini bab muqabalah, balas membalas. Nah, cukup menerangkan tentang kebobrokan agama mereka tanpa perlu menjelek-jelekan sesembahan mereka, tanpa perlu mencela sesembahan mereka. Karena ganjarannya mereka akan membalas, bahwasanya mereka pun akan mencela Allah Subhanahu wa taala, dan ini terjadi. Dari poin ini juga kita pengen ambil pelajaran bahwasanya hak orang tua hak orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala pada urutan yang kedua. Makanya mereka memiliki hak yang besar dan jangan disepelekan. Pada banyak tempat dalam Al-Qur'an serta hadis yang barusan kita baca bahwasanya hak orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam banyak tempat, terkhususnya ibu memiliki hak yang besar bagi kita sebagai seorang anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Keberatan yang dirasakan oleh seorang ibu, wahnan ala wahn, kelemahan di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amain, ungkapan tentang sampai 2 tahun menyusui. Dari keberatan, di atas keberatan, pertama dia mengandung. Kemanapun dia pergi selalu membawa kita, jauh dan dekat. Allah katakan wahn, rasa berat. Setelah itu, melahirkan pun bukan enak.
Wa fisaluhu fi amain. Selama 2 tahun dia masih memiliki kewajiban untuk menyusui, untuk merawat. Yang terkadang tidur nyenyaknya kita merupakan korban dari tidak nyenyaknya tidur dia. Kenyangnya kita merupakan korban dari kelaparan dia. Sehat walafiatnya kita merupakan korban dari sakitnya dia. Makanya disebutkan setelah hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak orang tua, yakni berbakti kepada mereka, terkhususnya ibu. Yang berikutnya, al-khamisah, yang kelima, poin pelajaran yang kelima dari judul bab di depan, la'ana man awa muhditsan. Laknat Allah tertuju kepada orang yang membela atau melindungi muhdits. Muhdits ada 2 makna. Kita baca juga. Kita baca dulu apa yang beliau inginkan dari muhdits pada masail ini. Wa huwa rajulu yuhditsu syai'an yajibu fihi haqqullah fayaltaju ila ma yajburuhu min dalik, ma yujiruhu min dalik. Menurut beliau sendiri, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengartikan tentang makna muhditsan awam, muhditsan dari hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Imam Muslim di depan, adalah seseorang yang melakukan suatu yang muhdats. Yajibu fihi haqqullah. Jadi melanggar di dalamnya hak Allah Subhanahu wa taala. Dari tafsir yang datang tentang atau syarah yang datang tentang hadis ini, makna awam muhditsan ada 2 hal. Yang pertama adalah muhdits dari sisi al-ihdaats fid din. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dalam barang siapa yang mengada-ngada dalam agama kami, melakukan suatu perkara yang bukan bagian daripadanya, artinya adalah bid'ah. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Makna ikhlas adalah bid'ah. Melindungi orang yang melakukan hadat, yang melindungi orang yang melakukan kebid'ahan, dan ini terancam dengan laknat dari Allah. Atau makna ikhlas yang lainnya adalah melakukan sesuatu yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Ketika seseorang melakukan dosa kemudian pantas untuk mendapatkan hukum baik itu di dunia ataupun di akhirat, ternyata ada orang yang membelanya, ada orang yang melindunginya. Ini pun termasuk dalam ancaman dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya masuk. Dari kedua makna ini dua-duanya masuk. Manapun yang kita inginkan, kedua-duanya adalah terlarang dan berhak mendapatkan laknat. Dan termasuk membela ahlul bid'ah adalah ketika mereka masih selalu didekati, masih selalu didatangi, masih selalu dikunjungi. Hal ini menyelisih manhaj yang telah kita kaji pada judul kitab sebelumnya. Bahwasanya hendaknya jadikan antara kita dengan pelaku kebid'ahan benteng dari besi yang tak bisa didobrak. Jadikan antara kita dengan mereka seakan-akan ada jarak benteng, tembok dari besi yang tak akan bisa didobrak. Jauhkan sejauh mungkin diri kita dengan pelaku kebid'ahan, karena kalau tidak, waliyadzubillah, terancam dengan ancaman seperti ini. Sebelum kita akhiri di sini ada pertanyaan dari sebagian ikhwah. Kita akan akhiri di masail yang kelima. Pertama kita akan bahas masail yang keenam. Bunyi pertanyaan di secari kertas ini, bolehkah seorang wanita muslim menyembelih hewan kalau tidak ada laki-laki? Hukumnya boleh, tidak ada yang melarangnya. Adapun landasan hukumnya, seorang sahabat namanya Muawiyah bin Hakam, menurut Imam Muslim, dia pernah menampar budak wanita yang ditugaskan untuk mengembala gerombolan hewan ternaknya berupa kambing. Ada satu di antara gerombolan kambing yang jalannya terlalu lambat karena kakinya pincang. Kemudian karena terlalu lambat, akhirnya budak wanita yang masih muda belia ini, masih kecil,
Dia melihat dia berinisiatif bahwasanya ini akan memperlambat hewan-hewan ternak yang lainnya. Akhirnya dia sembelih namun dengan cara dibenturkan batu dengan batu. Kepalanya dibenturkan. Nah, dan boleh untuk dimakan. Intinya dari hadis ini bahwasanya boleh untuk wanita menyembelih apabila dia mampu. Kalau mampu silahkan. Apalagi sebutkan dalam pertanyaan tidak ada laki-laki. Nah, dan boleh. Kita di Indonesia dibandingkan dengan tradisi Arab sana, untuk 1 ekor kambing saja butuh 5 orang yang sembelih. Padahal di Arab perempuan sendiri dia bisa menyembelih 1 ekor kambing. Bandingkan antara kekuatan kita dengan kekuatan mereka. 1 ekor kambing kita butuh 5 atau 6 orang untuk menyembelih 1 ekor kambing. Sedangkan mereka di sana butuh 1 orang. 1 orang wanita saja bisa menyembelih 1 ekor kambing. Tanpa diikat. Direbahkan. 6. Kemudian ditekan 2 lutut antara 2 kaki. 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Ditekan kemudian bismillah. Disembelih. Nah, kesimpulan dari pertanyaan ini adalah boleh. Hukumnya boleh. Wanita untuk menyembelih. Nah, kita tutup dulu. Kita akhiri rekaman. Nah, barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.